pemilih di Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta terkait dengan 145 yang sudah direkam itu sebanyak 108.119 atau sebesar 89,17%. Yang sudah cetak, ya, yang sudah melakukan pencetakan ada sebanyak 88.978, yang belum cetak ada 19.141, dan yang belum melakukan perekaman, yang belum rekam, ya, itu ada sebanyak 13.126 atau 10,83%. Dalam 1 bulan kemarin. Ya. Dan tamu undangan yang hadir dipersilakan untuk nikmati hidangan. Pak, kalau tidak adanya surat keterangan dari Dukcapil itu bisa dijelaskan? Ya, karena kita menjamin bahwa belangko aman, ya, belangko KTP aman. Jadi kita yakini bahwa tidak perlu ada surat keterangan. Jadi kalau masyarakat misalkan kehilangan KTP pada saat itu, mau mengganti KTP-nya, bisa langsung ke loket-loket pelayanan kami di kelurahan dan seluruh loket kita, dan kami pastikan Dinas Dukcapil pada hari H masuk semua, ya, dan kami melakukan pelayanan untuk melakukan hal itu. Jadi belangko kita aman, jadi tidak ada masalah. Seperti tadi dokumen kependudukan, kalau misalnya nggak ada KTP kan bisa juga diperlihatkan KTP, fotokopi KTP kalau ada, atau KTP yang ada di HP, atau KTP digital, ya. Kalau tidak ada lagi adalah ada biodata penduduk yang selama ini kami cetakkan bagi masyarakat yang biasanya KTP-nya belum bisa didapatkan, kami berikan belangko biodata penduduk. Untuk yang ulang tahun di hari H itu bagaimana tuh Pak? Ya, kita ada 412 yang berulang tahun pada hari H, ya, dan tentunya kami sudah antisipasi, kita juga menghubungi mereka nantinya dan kita cetakkan pada hari H, dan nanti dari petugas kami juga akan mengantarkan ke mereka. Kan mulai buka jam berapa Pak hari ini? Kita pastikan jam 9 sudah dibuka. Untuk warga yang tidak bisa memilih bagaimana Pak? Kenapa? Untuk warga yang tidak bisa memilih bagaimana? Untuk warga yang tidak bisa memilih maksudnya gimana? Tadi disebutkan ada 200 sekian gitu ya Pak yang berada di luar. Oh iya, mereka yang berada di pesantren, ya. Nah itu karena mereka kan harus direkam. Sedangkan kita sudah menghubungi keluarganya, kalau bisa pulang dulu, tapi mereka tetap ngotot nggak mau. Biasanya pulang setelah pada saat mau lebaran, ya, mereka lebaran baru pulang. Nah ini kita sudah hubungi, sudah usahakan, namun mereka tetap memaksa nggak mau. Pak Fahmi mungkin tadi boleh disampaikan lagi soal DPTB itu berapa di DKI Jakarta, dan ini kan masih dibuka ya Pak sampai malam hari, apakah akan benar-benar dibuka sampai 23.59? Iya, untuk data DPTB yang masuk ke DKI Jakarta itu per pagi hari ini jam 8 tadi itu sudah masuk sejumlah 117.000 warga yang masuk ke DKI Jakarta, dan kami masih tetap membuka pelayanan DPTB sampai dengan hari ini terakhir di jam 23.59 bagi warga yang ingin melakukan pindah milih yang kemudian memenuhi syarat, ya, terutama bagi yang mereka bertugas pada hari pemungutan suara, itu juga bisa mendatangi kantor KPU Kabupaten Kota atau di PPS yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian juga bagi warga yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, juga keluarga yang mendampingi juga bisa melakukan pengajuan pindah milih, datang langsung ke kantor KPU Kota, PPK maupun PPS. Pak, mengonfirmasi saja, kalau kita berkaca pada 2019 kemarin, setelah hampir pukul 1 sebelum penutupan TPS kan masih ada beberapa surat suara cadangan Pak, dan kemudian ada masyarakat yang datang dan menggunakan KTP elektronik saja itu bisa memilih. Nah kalau sekarang hal itu sudah benar-benar tidak bisa sama sekali, atau seperti apa yang mungkin ketinggalan untuk pindah TPS itu tadi? Iya betul, hanya ada 4 kategori pemilih, ya. Pertama, mereka pemilih KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPT.
kedua adalah pemilik KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPTB, dan yang ketiga adalah pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Dia